Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Abu Yazid Muhammad ibn Sayyid Alawi al-Maliki al-Hasani fi kitabih Tahqiqul Amal fima yanfa'ul mayyit min al-a'mal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sa'iris salihin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Ila an qala Al-Fatihatu wa Yasin li amwatil muslimin. Pembacaan Fatihah dan Yasin untuk orang-orang meninggal dari kalangan kaum muslimin. Bagaimana dengan tradisi kita baca Fatihah dan Yasin yang hadiah pahalanya diperuntukkan bagi amwatil muslimin. Jarat al-adatu, berlaku atau berjalan suatu kebiasaan tradisi fi katsirin minal biladil islamiyah, di banyak negeri-negeri Islam, wa fil haramaini syarifain, dan di dua tanah suci yang mulia Makkah Madinah, khususnya ayyajtami'u, mereka berkumpul, masyarakat itu berkumpul ala qiraatil Quran, berkumpul dalam satu bacaan Quran, wa dzikrillahi subhanahu wa ta'ala, dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fi munasabat adidah, dalam perayaan atau kegiatan yang beragam, ya, taqarruban, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, wa tawassulan, menjadikan wasilah perantara untuk dekat pada Allah, bi kitabihil azim, melalui kitab sucinya yang agung Al-Quran, wa dzikrihil karim, melalui zikir mengingatnya yang mulia, fi qada'il hawaij. Tawassul itu, perantara itu melalui Quran dan zikir dalam menyelesaikan kebutuhan, memenuhi hajat, agar hajatnya terkabul, ya, terotokah hajat, ngaji Yasin. Wa tafrijil kurub, agar melapangkan kesusahannya, melapangkan dadanya yang sedang sempit. Wa islahil qulub, memperbaiki hatinya yang sedih. Wa ghufranidz dzunub, mengampuni dosanya. Kalau ingin dosa kita terhapus, hati yang kotor bersih, maka ngajilah hatinya Quran. Apa? Surat Yasin. Jadi kalau santri melanggar disuruh baca Yasin, ini kembali kepada yang ngaji, ya. Kalau ngajinya ingin menebus kesalahannya, ingin membersihkan hati, karena sedang membaca hatinya Al-Quran, akan dibersihkan oleh Allah. Tapi baca Yasin sambil gerutu, keamanan, Yasin, Al-Quran, ya, siap-siap rugi sendiri. Ngaji dalam keadaan terpaksa, ya hanya beban. Tapi kalau niat nebus, ya saya salah memang. Kok melerokok nih buat orang ngaji Yasin. Wa rahmatil mauta, dan merahmati atau menjadi rahmat bagi orang yang meninggal dunia, dibacakan Yasin, sebagaimana yang sudah kita bahas terdahulu. Wal lutfi bil ihya, dia bersikap lembut kepada yang hidup, bil ahya, ya, bersikap lembut kepada yang hidup. Ini ya, rahasianya baca Yasin. Kalau ada orang keras kepala, keluarga, anak, saudara, ya sedang menjadi ujian, bacakan Yasin biar lembut hatinya. Santri yang beling gimana? Ya baca sendiri ya Yasinnya gitu. Wa bulughil amani, ya, sampainya cita-cita harapan, ada ikhtilafiah. Menurut ikhtilafnya, perbedaannya tujuan itu. Jadi ini wasilah, baca Yasin, baca Fatihah dengan berbagai tujuan. Wa takthurul inayah, dan banyak perhatian fi hadzal bab, tentang bab ini, bi qiraatil Fatihah, dengan membaca Fatihah. Maka ada berbagai versi, biasanya para habaib ini kreatif, ya, punya Fatihah masing-masing.
Habib fulan Fatihahnya begini. Tartibul fawatih itu ya. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli usul bi jahi sayyidi rasul Al-Fatihah ya, begitu. Ada yang lebih lengkap lagi. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli usul wa amun yasin tuha batina fi din wa dunya dafi an kulli syarrin jalibatan li kulli khairin wa liwadina wa waladina wa hababina masyayikhina fi din ma'anati wal afiyah wa ala niyati anna Allah yunawwir qulubana wa qawalibana ma'al huda wa tuqa wal afaf wal ghina wal mauti ala dinil islam wal iman ya. Bila mihnati wa lam tihan bihaqi sayyidi waladi adnan Al-Fatihah ini panjang. Ada yang sampai Fatihah minum kopi. Tapi kopi Arab. Qahwatul bun. Ya, agak kecoklat-kecoklatan, merah kecoklatan. Itu untuk melean, untuk qiyamul lail, untuk tahajud, untuk muthala'ah ya. Nah, ini dibacakan Fatihah kepada sahibul Qahwatul bun nih, karena ternyata di awal proses membiasakan diri para salikin, para salihin sebelum mencapai derajat wali, sebelum mencapai derajat arif billah, sampai merasakan tidak enak tidur kalau tidak kalau kemudian dia tidur malah gelisah karena lupa kepada Allah, maka terus melek. Itu awal perjalanannya belajar. Seperti Abu Yazid Muhammad Wali, malah kesulitan tidur. Habib Umar bin Hafid nyaris tidurnya itu hanya beberapa saat saja, bahkan di kendaraan ya. Setelah ngajar, bertemu keluarga, bercengkerama dengan keluarga, ngajar lagi, sholat, kemudian begitu aktivitasnya. Rehatnya di situ, tenangnya di situ. Tapi belajar dari mana? Dari Qahwatul bun. Minum kopi dulu, segar, semangat. Nah ini bukan kemudian disalahgunakan oleh para pengedar narkoba. Ini obat kuat untuk zikir. Ternyata barang haram. Gak bisa sampai itu. Bagaimana kemudian dia akan husul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sementara wasilahnya adalah barang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dengan alasan zikir malam, kemudian pakai sabu-sabu. Ya. Kiainya kiai sabu-sabu nanti. Mudah-mudahan kita selamat semuanya. Nah, di sini banyak orang memperhatikan dalam masalah Fatihah ini. Kemudian wa yasin, baca yasin, wa tabarak ya, tahlil, wa takbir, wa tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar, wassalatu wassalamu ala al-habibil a'zami wan nabil akram sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baca salawat ya. Salawat nariyah, salawat tibil qulub, salawat al-fatih dan berbagai salawat al-khidriyah misalkan. Yang pendek-pendek, sallallahu ala nabi Muhammad, sallallahu ala Muhammad ya, misalkan. Banyak. Nah, ini oleh Abu ya hanya disebutkan saja karena dalilnya sudah. Artinya apa? Tradisi itu bagian dari tradisi yang memiliki dalil. Teruskan. Makna al-ikhtiyar wa tafdil, arti ikhtiar dan at-tafdil, pengutamaan. Ini lebih utama, ini afdal, ini afdal. Ini saya milih ini. Dari sekian banyak Al-Quran, saya baca surat Yasin. Nah, sementara orang yang tidak paham masalah fadilah ini, dia berceramah dengan mengatakan, ngajinya Yasin doang. Doang. Itu pilihan, itu tafdilnya. Daripada tidak baca sama sekali, dia belum terlatih baca Al-Quran. A-I-U, babi, bu, tati itu kan gitu. Ya. Kalau Yasin sudah ikut, sudah mudah mendengarnya. Itu cara ulama kita, para da'i awal kita memperkenalkan ayat-ayat pilihan, surat pilihan, agar umat ini terbimbing secara bertahap. Kalau anda hafidhil Quran, baca semua. Kalau anda sudah orang yang fasih, tajwidnya benar, santri, ya jangan hanya Yasin saja. Yasinnya diteruskan, yang lain juga ditambah, tabaroknya, munjiyah, semua surah-surah munjiyatnya. Santri Sukorjo ditanya, baca surat munjiyat, yang mana ya? Begitu dijelaskan,
Yasin pernah baca? Oh iya, setelah maghrib itu ya. Terus Tabarok, iya. Terus tak tahu, lupa saya. Ini imam agak waktu Nabi rid, bukan kancana, ambil tabian nonong. Padahal imamnya sedang baca surat Munjiat atau sedang baca di alam mimpi, sehingga tidak pernah hafal-hafal. Kok jaga nak? Jaga, pejang isya, pejang langsung. Tak wuduk kelang, pelegak ada, petal wuduk. Hati-hati, saya lihat santri itu masih belum sempurna duduknya, tidur dalam posisi yang sangat memungkinkan batal wuduk, langsung apolodos Joko, Allahu Akbar. Ya, terutama subuh. Qad yakhturu bi bali ba'dina. Sungguh terlintas dalam hati sebagian kita. Ma qad yu'dharu fihi, apa yang dijadikan alasan tentang sesuatu itu. Fayaqulu, maka berkata siapa ba'dina itu, masalan contohnya, limadza kanat hadhihi suwar wal ayatu afdalu min ghairiha. Kenapa ayat-ayat ini, surah-surah ini, ayat-ayat ini lebih utama dari yang lainnya? Mungkin ada sebagian kita terlintas di benak, kenapa ya kok Quran yang dipilih hanya surah Munjiat? Dari sekian yang banyak, kadang-kadang yang dipilih hanya kulhu saja. Waqad harrar jawab, dan sungguh telah memberikan harrar ini menyusun jawaban atau memberikan suatu jawaban ala hadhil masalah, tentang masalah ini. Biasanya kalau seorang redaktur majalah, ya, muharrir, tahrir, untuk mengedit, untuk melihat suatu redaksi, untuk dilihat dulu tahrir atau maknanya membebaskan, tapi bukan Hizbut Tahrir. Di akhir zaman sering kita menjumpai fenomena kalimat yang benar ditujukan untuk suatu kebatilan, ya, kalimatu haqqin urida bihal batil. Bersumber dari Quran, bersumber dari hadis, ya, atau ide cemerlang seorang cendekiawan, ya. Ini adalah kajian tasawuf untuk ma'rifatullah. Ternyata bukan ma'rifatullah, ma'rifatu iblis, ya. Dengan cara tertentu, thariqah tertentu, sesat jalan. Ini adalah baiat kesetiaan. Ternyata baiat untuk mengikutinya dan mengkultuskannya. Ya. Lepaskan semua, korbankan dirimu dan keluargamu. Setelah dikorbankan, dijadikan istri yang ke-150 misalkan. Tujuannya hanya untuk memperkaya diri, menutupi selubung jati dirinya dengan karomah. Nah, ini wali-wali palsu ini sudah ada sejak dahulu, ya. Begitu juga hati-hati dengan pembebasan, ya, pembebasan Indonesia, pembebasan Palestina, pembebasan. Ternyata di situ ada kepentingan kelompok pribadi dengan memanfaatkan umat Islam. Ketika sedang terjadi bangsa kita mengalami suatu musibah bencana, saudara-saudara oknum-oknum ini malah kemudian menyalahgunakannya. Saudara kita yang di Palestina sedang ditindas, dizalimi, datanglah kemudian suatu lembaga sosial dan semacamnya mengeruk keuntungan di balik ini. Na'udzubillahi min dzalik, kalau itu benar-benar terjadi. Jadi hati-hati. Ini dari mana? Dari bahasa. Ya, harrara, tahrir, hati-hati. Yang semula adalah memerdekakan, tapi malah tidak merdeka-merdeka, malah dijajah oleh yang lainnya. Mana kemerdekaan yang sesungguhnya? Ini dikhawatirkan ada propaganda internasional yang kemudian kita termakan, kita terpancing oleh umpan ini. Ya, santri harus hati-hati. Ini kata harrar, kalau diartikan harrar, membebaskan. Tadi di sini harrar al-jawab,
Apakah kemudian maknanya membebaskan jawaban? Ya, memberikan jawaban. Ala hadil mas'alati, jadi melepaskan jawaban, memberikan jawaban, atau menyusun, mengonsep suatu jawaban. Jadi harrara di sini memberikan, menyusun, mengonsep, ya. Memberikan, menyusun, mengumpulkan konsep. Dan berarti bentuknya itu sebuah konsep, sebuah susunan. Al-jawab, jawaban. Jadi kalau mau jawab, jangan asal jawab, tapi ada konsep, ada susunannya. Ala hadil mas'alah, atas permasalahan ini, siapa yang memberikan tahrirul jawab, ya, susunan konsep jawaban itu? Fadilatul Imam As-Sayyid Muhammad Zaki Ibrahim Al-Yamani, ya. Ini beliau punya jawaban. Faqala, maka berkata, ini bukan Zaki Yamani berarti, As-Sayyid Muhammad Zaki Ibrahim dalam kitabnya Al-Iskat Barakatul Quran 'alal Ahya'i wal Amwat, ya. Innal Qur'ana, sesungguhnya Al-Qur'an, kullahu, seluruh Al-Qur'an itu kalamullah ta'ala, adalah firman Allah ta'ala. Ya benar, memang Al-Qur'an itu seluruhnya firman Allah ta'ala, seluruhnya mulia. Fahuwa min haitsul masdar, nah, itu pendapat bahwa Al-Qur'an seluruhnya adalah kalamullah. Dari sisi apa? Dari segi sumbernya, karena firman Allah. Wadzatiyah, dan esensinya, hakikatnya. Wattanzil, dan proses turunnya. Al-munasib, yang sesuai lil ahdath, pada peristiwa yang terjadi. Ayat ini turun pada peristiwa ini, surah ini turun pada peristiwa ini. Maka masing-masing punya keistimewaan pada peristiwa tertentu, ya. La tafdila fihi li ba'dil ay, tidak ada pengutamaan dalam masalah ini bagi sebagian ayat, wassuar, dan sebagian surah, ala ba'din, atas sebagian yang lain. Dalam persoalan ini semua sama-sama firman Allah, semua memiliki proses kronologi nuzulul ayah, ya. Tetapi amma ma jaa ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adapun keterangan yang datang melalui lisan Nabi yang mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mim bayani fadli ba'diha, berupa penjelasan tentang keutamaan sebagian ayat, sebagian surah, falaisa maknahu, maka maknanya bukanlah, atau bukanlah maknanya, annahu la fadla li baqiha, bahwasanya tidak ada keutamaan bagi yang lainnya. Bukan begitu. Surat Yasin dibaca pada malam Jumat, ini adalah afdal. Bukan berarti yang lainnya tidak afdal. Ya, ada yang juga sepadan. Surat Tabarak, ya. Surat Munjiyat seluruhnya kalau malam Jumat, hari Jumat, ini utama. Al-Kahfi. Tetapi tidak kemudian menafikan yang lain. Walakin maknahu, bahwa tetapi maknanya anna mulabasat khassah, ya. Di sini ada dari labas, mulabasah, labasah. Ada mulabasat khassah yang harus diperhatikan, sehingga kita paham kenapa kemudian ada perbedaan tempat, waktu, ya. Mulabasah sesuatu yang berkaitan dengan perkara atau peristiwa. Mulabasatul haditha berarti zurufuha. Jadi ada sudut pandang tertentu
baik dari peristiwa, baik dari tempat ya. Ada sesuatu yang terhubung, ada kaitannya dengan peristiwa khusus, waqa'at yang terjadi, apa mulabasa itu? Hubungan tertentu terjadi, faja'alat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusarrih bima fi ba'di hadhihi surah. Kemudian peristiwa tertentu itu atau kronologi tertentu itu menjadikan Nabi menjelaskan, menyebabkan Nabi menjelaskan terhadap sesuatu fi ba'di hadhihi surah wal ayah. Suar ya, di sebagian surat ini dan sebagian ayat ini minal barakah wal khair, berupa keberkahan dan kebaikan. Ini surat Yasin untuk melembutkan hati. Tabarak ini agar kemudian mendapatkan penghormatan dalam dakwah ya, bukan penghormatan kita ingin dipuji orang ya. Atau bisa kemuliaan keluarga, kemuliaan langkah perjuangan misalkan. Wabittali, dan berikutnya, fa innahu lam taqa'ul mulabasat allati, bahwasanya tidak terjadi al-mulabasat, peristiwa yang terhubung, yang terkait, allati rubbama, yang barangkali law waqa'at, andaikan terjadi, illa kasyafalana. Mulabasat itu andaikan terjadi, maka menjadi tersingkap bagi, atau la kasyafa, menyingkap kepada kita, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma la na'rifuhu, tentang sesuatu yang tidak mengetahui kita kepadanya, min fadli baqiyatis suwari wal ayat, dari keutamaan surat-surat yang lain dan ayat yang lain. Mungkin kita belum mengetahui, belum mendengarkan informasi dari Nabi apa fadilah surat yang lain ya. Dan itu boleh jadi Allah kemudian membukakan futuhat ya. Allah turunkan kepada para salihin, para arifin. Kamu kalau punya masalah, baca surah Al-Qiyamah. Kamu kalau punya masalah, baca surat Al-Mursalat. Nah, ini kan mungkin kita tidak menjumpainya, belum mendengar dari Nabi. Tapi orang-orang saleh kemudian diberi oleh Allah. Nah, ini salah satu. Fal fadlu huna, maka keutamaan di sini, fadilah di sini, wahuna maujud, dan di sini juga ada. Jadi sama-sama ada sebenarnya. Hanya sebagian tersingkap rahasianya, sebagian lagi belum tersingkap. Walakinna na'rafna, tetapi kita mengetahui, kita hada ini, walam na'rif dzaka, dan tidak mengetahui itu ya. Kita tahu fadilahnya surat Yasin, tapi belum tahu fadilahnya surah Al-Imran misalkan. Kita tahu fadilahnya surat Maryam dengan surat Yusuf biasanya untuk orang, nah, tapi yang lain kita nggak tahu. Oh, ternyata kalau ngaji surah Al-Baqarah berarti 2,5 juz, bahkan ya. Itu bisa untuk menjaga diri kita, keluarga kita. Kapan waktunya? Pagi. Seperti sekarang ini. Ini untuk ruqyah, untuk nolak sihir ya, dan semacamnya. Lalu apakah surah yang lain tidak ada? Belum terungkap. Ada yang populer, ada yang tidak populer. Ada yang diketahui banyak orang, ada yang tidak diketahui banyak orang, kan gitu ya. Li'anna hadzal fadl sirrun, karena keutamaan ini rahasia. Wala yumkinul ihatatu bihi, dan tidak mungkin mencakupnya. Ya, menjangkupnya illa biwahyin, kecuali dengan wahyu, wa bayani minas sadiqil ma'sum, dan penjelasan dari as-sadiqil ma'sum, yang jujur, terpercaya dan terjaga dari segala dosa, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini wa hadza wa qad qala ba'dul ulama, dan ini pemahaman semacam ini sungguh telah berkata sebagian ulama, innal afdaliyata fil ayati waswar, bahwasanya
keistimewaan dalam ayat atau dalam surah tertentu, laisat fi dzatiha, bukan pada zatnya ayat tersebut, bukan pada zatnya surah tersebut, walakin fil ajri, tapi pada pahalanya, alaiha, atas ayat itu atau surah tersebut, wal intifa' biha, dan mengambil manfaat dengannya, fi mawadhiha, pada tempatnya. Kenapa kalau orang punya masalah rezeki kok baca surat Al-Waqiah, ya? Ternyata ada kandungan makna yang sesuai. Kenapa nggak suruh baca misalkan ya, tabbat yada abi lahabi wa tab, ya, ya tidak bisa. Sama-sama satu surah yang berbeda di Quran, ya, sama di Quran, tapi kisahnya berbeda. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Penuguhan tauhid. Sementara yang satunya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu. Jelas penentangan terhadap kekufuran dan orang-orang penganut kekufuran. Pembeda, ya. Lakum dinukum waliyadin. Ini penegasan. Berarti kan ada fadilah tersendiri, rahasia tersendiri, peruntukannya tersendiri. Wa qala fariqun akhar, dan berpendapat kelompok yang lain, minhum Al-Qurtubi, sebagian dari fariqun akhar itu dari ulama, Imam Al-Qurtubi, wa Ishaq bin Rahuyah, dan Imam Ishaq bin Rahuyah, wa Abu Bakar Ibn Al-Arabi, dan Imam Abu Bakar Al-Arabi, wal Halimi, atau Al-Halimi, wa Ibn Al-Qassar, wa ghairuhu, dan lainnya, innal afdaliyata tabi'atul asya' al-kauniyah. Sesungguhnya afdaliyah, lebih dalam keistimewaan itu adalah tabiat sesuatu secara semesta, bersifat semesta. Anda melihat kan, semesta ini diciptakan beragam oleh Allah. Bukan berarti kemudian satu lebih utama dari yang lainnya, tidak. Tapi keutamaan ini dalam bidang tertentu. Ya. Anda kalau bikin alat cangkul dari apa? Besinya tidak sembarangan, tapi yang tidak mudah tumpul. Ada campuran bajanya lebih kuat kan gitu. Tapi coba pakai apa yang mudah bengkok? Hah? Biasanya buat campuran las itu. Timah, ya. Cangkul dari timah. Ya selesai lah. Nah ini kan ada fadilahnya sendiri. Tapi kalau kemudian bahan besi dibuat campuran elas, tidak bisa misalnya. Atau solder, ya, biasanya kalau nyolder apa itu, kabel dan semacamnya, pakai timah, ya. Jangan pakai besi, repot, ya. Dan itu ada fadilahnya masing-masing. Air raksa dengan air apa misalkan yang sejenis itu. Ada air raksa, ada soda, ya. Soda diminum. Tapi air raksa jangan diminum. Bukan peruntukannya. Itu untuk emas, bersihkan dari kotorannya atau besi yang karatan. Yang ini untuk bersihkan perut kan ini. Won pas nginum aing bersih kafiban berdoa ini. Dan itu sifat tabiat dari sesuatu di semesta ini. Kulliha, seluruhnya. Kulluha, seluruh asya itu. Fala aibah, maka tidak ada cacat celah abadan selamanya, fi antakuna hunaka ayat au surah afdal min ghairiha. Bahwasanya di sana ada suatu ayat atau surah lebih utama dari lainnya. Ini bukan suatu aib. Li sababin au li aukhar, karena suatu sebab atau karena sebab yang lainnya. Kasihan, ya. Kenapa? Itu surat Tabbat Yada itu tidak ada yang baca, kasihan itu. Orang baca Yasin semuanya, yang senang Yasin. Loh, ada. Begitu Anda menghadapi orang yang keras kepala dari orang terdekat, Anda punya satu sabat ketetapan. Bacalah Tabbat Yada Abi Lahabi wa Tab. Oh iya, Nabi menghadapi ujian semacam ini. Saya favorit sama ini, saya kurang favorit sama yang itu. Jangan bilang begitu.
Ini ayat idola ini. Terus yang lainnya ada idola. Jangan ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum, idola banget saya sama ini. Terus sama yang lainnya. Ya. At-talaqu marratain, saya tidak idola sama sekali. Tidak bagi orang yang sedang punya masalah keluarga. At-talaqu marratan. Ini jadi hati-hati. Ya, jangan sembarangan ini. Semua ada tempatnya, semua ada situasinya. Qalu, mereka para ulama, ya. Fa inna madlula qaulihi ta'ala, maka yang ditunjuk dari firman Allah Ta'ala, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Laisa kamadlul, tidaklah seperti yang ditunjuk qaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa minal baqari itsnain, dan dari sapi ada 2, wa minal ma'zi itsnain, dari kambing ada 2. Ya, jangan kemudian dimaksudkan dengan huwal awwal wal akhiru wal zahir wal batin, tidak cocok. Ini bahas sifatnya Allah, yang ini bahas masalah sapi dan kambing. Wa inna ma fi ayatil kursi, dan sesuatu yang terdapat dalam ayat kursi, minal ma'ani, dari berbagai makna yang tersimpan di dalamnya. Laisa fi tabbat yada abi lahab, tidak ada dalam tabbat yada abi lahab, jangan dibandingkan. Ya, itu punya kronologi sendiri. Fatafdilu indahum min haitsul ma'ani, maka cara membandingkan, cara melihat keistimewaan tafdilnya, jadi istimewanya di sini menurut sebagian ulama, dari sisi maknanya. Maknanya apa? Cocok untuk situasi bagaimana? Wa in istawal jami', dan jika sama sejajar seluruhnya, min haitsul masdar, meskipun dan ini istawa, meskipun sama, atau dan jika sama al-jami' minan haitsul masdar, dari sisi sumbernya, dan wal ghayah, dan puncak tujuannya. Wala mani'a, dan tidak ada penghalang, an yakuna, ada, li ba'dis suwari wal ayat, bagi sebagian surah dan ayat itu, al-Qur'aniyah, surah Quran, ayat Al-Quran, mazaya, ada keistimewaan khassatan, yang khusus, limana fi muayyanah, bagi manfaat tertentu. Kalau andaikan ada, ya, ini tidak menutup kemungkinan. Kalau andaikan ada satu atau sebagian surah dan ayat Quran, ya, punya keistimewaan khusus bagi manfaat tertentu, akhbara bihal musyarri al-azam, yang memberitahukan pada manfaat khusus itu atau manfaat tertentu itu siapa? Al-Musyarri, yang menetapkan syariat, al-A'zam sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi yang akan menjelaskan sendiri. Fahadhil mazaya bimanafiha fi majalatihal khassa, maka keistimewaan dengan manfaat-manfaat dari surah dan ayat Al-Quran itu pada peluang-peluang ayat surah atau surah dan ayat Al-Quran tertentu, al-khassa, yang khusus, al-muayyanah, yang tertentu, la taqtadi afdaliyataha ala ghairiha, tidak menentukan lebih utamanya surat itu dari rangit atas yang lainnya. Ketika surah Yasin dibacakan di malam Jumat, bukan kemudian mengalahkan atau menafikan yang lainnya. Ya, tidak sama dengan baca Al-Baqarah di waktu pagi hari, punya kesesuaian tersendiri. Sebagaimana Anda sedang menghadapi suatu ujian, lalu baca surat Al-Mursalat, misalkan. Ini ada masing-masing penempatannya. Walihada yaqulul ulama, dan karena alasan inilah berkata siapa ulama, fi hadzal bab, dalam persoalan bab ini, al-maziyatu la taqtadil afdaliyah, keistimewaan tidaklah menentukan kepada al-afdaliyah, keutamaan. Ini punya keistimewaan, tapi bukan berarti lebih utama dari yang lain. Ini siapa? Fulan. Keistimewaannya apa? Khot. Tulisannya bagus. Ini apa? Saya punya keistimewaan di bidang suara. Ini saya punya keistimewaan di bidang karya tulis. Maka masing-masing maziyah keistimewaan. Tidak kemudian harus ini lebih utama dari ini. Sama utama, sama-sama santri, ya, sama-sama murid dari seorang guru, tetapi kemudian Allah anugerahkan keistimewaan-keistimewaan.
Wa amthilatu hadhihi katsiratun, dan wa amthilatu contoh-contoh ini banyak. Kutubus sunnah al-musyarrafat tafihatun biha, dan kitab-kitab sunnah, kitab-kitab hadis yang mulia itu penuh dengan ini. Banyak kalau mencari. Faminha, maka diantaranya ma ja'a fi khasa'is ba'dil ayat, sesuatu keterangan yang datang tentang khasa'is, kekhususan sebagian ayat, waswar, dan surah, mimma huwa lidaf'i syari, dari sesuatu yang ayat waswar itu tujuannya lidaf'i syari, untuk menolak keburukan. Ada ayat tertentu untuk menolak, ya, ayatul asyr, ada 10 ayat yang itu bisa menolak keburukan. Salah seorang dari sahabat yang saya kenal di Mekah menghadapi ujian besar. Resikonya dia akan dideportasi ke negaranya. Dia orang Afrika, ya, akan bermasalah dengan bagian imigrasi. Lalu dia baca itu ayatul asyr dengan sir doa qaf itu. Ya, doa siril qaf itu dibaca. Dalam beberapa hari Allah luluskan dia dari ujian itu. Aman. Wa minha ma huwa lijalbil khair. Di antara kekhususan surah dan, ya, ma adalah sesuatu, huwa adalah hadap khair, untuk mendatangkan kebaikan, mendatangkan rezeki, lebih berkah, lebih banyak dari yang tidak membaca. Wa minha ma huwa liqada'id dain, dan di antara sebagian ayat dan surah itu sesuatu yang ialah adapun ma itu untuk melunasi hutang, ya, punya hutang silahkan baca ini dengan cara kaifiyah tertentu. Wa minha, dan di antaranya ma huwa lidhahabil ham, di antara ayat dan surah itu adalah sesuatu yang digunakan untuk, atau diharapkan untuk menghilangkan kesedihan, beban berat pikiran, kesedihan. Wa lisyifa'i minal amrad ammatan, di antara ayat dan surat tertentu adalah untuk obat dari segala penyakit secara umum. Wa minha ma huwa lisyifa'i min amradin khassah kas-sara' wal humma wal hasad wal waswas wasyaitan. Ada ayat tertentu, surah tertentu yang digunakan untuk pengobatan dari sakit khusus seperti kesurupan, demam, ada orang dengki, ada bisikan waswas, ya, atau dari gangguan setan. Wa minha ma ja'anahu yuqra'al mauta. Di antara surat dan ayat itu ada yang datang bahwasanya itu dibaca untuk orang yang meninggal dunia. Wa huwa mautuna. Dan ini adalah pembahasan kita. Kenapa surah Yasin yang dipilih? Cocok untuk orang yang meninggal dunia. Ada ayat di situ yang menjelaskan tentang dunia, alam barzah, ya. Wa minha ma huwa lidaf'il faqr wal faqah, dan di antara ayat dan surah itu ada yang digunakan, ditujukan untuk menolak kefakiran, ya, dan keadaan sulit. Al-Waqiah contohnya. Wal Qur'anu kulluhu kalamullah, dan Quran seluruhnya adalah kalamullah, firman Allah. Wa fadluhu wa ajruhu kabir, dan keutamaan serta pahalanya besar. Wallahu dzul fadlil azim, dan adapun Allah pemilik keutamaan yang agung. Mintalah semuanya kepada Allah nih. Tinggal peruntukannya, situasi dan kondisinya seperti apa. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la